popping bottles. Oke bro, welcome back to my channel. Video kali ini udah ada 6 tim ya untuk pertandingan Piala Dunia malam hari ini, ronde ketiga ya, ronde terakhir antara grup A, grup B, grup C. Ada juga Brazil, Scotland, Maroko, Haiti, Swiss, Kanada, Bosnia, Qatar, ada Ceko, Meksiko, dan juga Afrika Selatan melawan Korea Selatan di pertandingan kali ini. Tim kita semalam ada kalah 1 di HDP di Portugal semalam ya. Kita di sini Uzbekistan juga gagal 2 kali loss di pertandingan ronde pertama, ronde kedua. Dari Inggris imbang dari Ghana ya, ini 0-0, kita tampung 2/4 untuk over loss. Ini di Inggris ya, 0-0, ini salah gambar. Dari Kroasia 1-0 menang dari Panama, ngasih 3/4 untuk over loss. Kroasia juga meraih 3 poin di ronde kedua ini. Dari Kolombia 1-0 dari Kongo, ngasih 3/4 untuk over loss. Dari Portugal 5-0 dari Uzbek, tampung Uzbek kalah di under juga loss. Portugal meraih 3 poin di pertandingan yang kedua. Dari pertandingan Bosnia melawan Qatar, Qatar di peringkat 56, Bosnia di peringkat 64. Pemain dari Bosnia ada Celik dari RC semua Rofik dari Sassuolo, dan di Qatar juga ada 2 pemain yang nggak main. Untuk Tarka tim di 2010 mereka imbang 1-1. Pertandingan dari Qatar, 3 pertandingan dari Qatar di ronde pertama imbang dari Swiss, kalah 6-0 dari Kanada di ronde kedua. Sedangkan untuk pertandingan terakhir dari Swiss dari Bosnia, dia imbang dari Kanada dan kalah dari Swiss di ronde kedua. Kita tampung 1-3/4 Qatar, under 3/4. Mereka di grup B ada Kanada yang meraih 4 poin di 2 pertandingan, Swiss juga 4 poin di 2 pertandingan. Bosnia dan Qatar hanya meraih 1 poin di 2 pertandingan. Ini ada beberapa line up prediksi pemain dari timnas Bosnia melawan Qatar untuk pertandingan nanti malam. Di sini timnas Bosnia juga ada berapa itu dari klub Liga Eropa, ada Kolasinac yang dari Atalanta dan Demirovic dari Stuttgart Liga Jerman. Jadi Dzeko sekarang udah di Schalke ya, dari Liga Jerman juga. Sedangkan untuk pemain dari timnas Qatar itu rata-rata dari Liga Arab. Timnas Qatar memakai formasi 4-3-3 di pertandingan nanti malam, sedangkan untuk pemain dari timnas Bosnia memakai formasi 4-4-2 di pertandingan untuk nanti malam. Dari Swiss melawan Kanada, Kanada di peringkat 30, untuk Swiss di peringkat 19. Ada 1 dari Swiss yang nggak main, sedangkan di Kanada ada 3 pemain termasuk Kone yang kemarin cedera ya di pertandingan melawan Qatar. Untuk Qatar tim di tahun 2002 mereka pernah jumpa, itu Kanada menang 3-1. Untuk pertandingan dari Kanada di match pertama imbang dari Bosnia dan menang 6-0 dari Qatar di pertandingan kedua. Sedangkan untuk pertandingan dari Swiss menang dari Bosnia di match pertama dan juga imbang dari Qatar 1-1 di pertandingan yang pertama. Di grup B ada Bosnia dan juga Qatar yang meraih 1 poin di 2 pertandingan. Sedangkan untuk Kanada meraih 4 poin di 2 pertandingan, Swiss juga 4 poin di 2 pertandingan. Kita lebih ke Swiss dilalaikan untuk cover di 2/4. Ini juga penentu siapa yang lolos ke babak selanjutnya karena poin juga sedikit, jaraknya juga dekat ya. Pemain dari timnas Swiss kemungkinan pakai formasi 4-3-1-2, sedangkan untuk timnas Kanada pakai formasi 4-4-2. Pemain dari timnas Swiss itu ada Akanji dari Inter Milan sebagai back, Kobel dari Dortmund untuk kiper, dan ada Ndoye dari Nottingham sebagai striker. Sedangkan untuk timnas Kanada ada David dari Juventus, dan di tengah itu ada Buchanan, ada dari klub Villarreal ya. Sedangkan sisa itu dari liga-liga Amerika Latin juga ada di pertandingan untuk hari ini. Dari timnas Maroko melawan timnas Haiti, Haiti berada di peringkat 83, Maroko di peringkat 7 FIFA. Ada Abed dari Marseille, El Zouri dari Real Betis, pemain dari Maroko yang nggak main. Di Haiti ada 1 pemain yang nggak main.
Untuk head to head tim belum pernah jumpa. Untuk pertandingan dari Haiti, dia kalah di ronde pertama melawan Scotland dan tumbang 3-0 melawan Brazil. Sedangkan untuk pertandingan terakhir dari Maroko, imbang di pertandingan pertama itu melawan Brazil 1-1 serta menang 1-0 ya dari timnas Skotlandia. Kita Maroko ngasih 1/3/4 over di 2/3/4. Mereka di grup C. Ada Brazil yang meraih 4 poin di 2 pertandingan, Maroko 4 poin di 2 pertandingan, Scotland 3 poin. Untuk Haiti dia ada meraih poin ya, ini juga penentu untuk lolos ke babak selanjutnya karena jarak dari beberapa tim di grup C juga berdekatan. Pemain dari timnas Maroko memakai formasi 4-2-3-1 kemungkinan untuk nanti malam, sedangkan untuk timnas Haiti dia memakai formasi 4-4-2. Timnas Maroko juga banyak yang berlaga di liga-liga top Eropa. Ada Hakimi dari PSG, Mazraoui dari MU, ada Brahim Diaz yang juga dari Real Madrid. Sedangkan untuk timnas Haiti itu ada beberapa juga yang berlaga di Liga Eropa, ada yang di Liga Amerika Latin. Ada Isidore ya, pemain dari Sunderland ya, untuk yang bermain untuk timnas Haiti untuk di pertandingan nanti malam. Sini lebih ke megang ke Maroko ya untuk pertandingan nanti malam. Dari Skotlandia melawan Brazil yang berada di peringkat 6, Skotlandia di peringkat 42 FIFA. Ada Gilmour dari Napoli yang nggak main di Scotland, ada Hike dari Brentford, Radpinha dari Braga yang nggak main, Wesley Franca dari Roma yang dari timnas Brazil yang nggak main kali ini. Untuk terkotim, Brazil juga selalu menang di head terakhir jumpa di 2011, Brazil menang 2-0. Pertandingan dari Brazil di match pertama imbang dari Maroko dan menang 3-0 dari Haiti di pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, sedangkan untuk timnas Scotland menang dari Haiti 1-0 dan kalah 1-0 juga dari Maroko di pertandingan kedua. Kita Brazil ngasih 1/4 over di 2/4. Mereka di grup C ada Maroko dan Haiti. Maroko 4 poin di 2 pertandingan, Brazil 4 poin di 2 pertandingan. Scotland juga 3 poin di 2 pertandingan ya, jarak juga berdekatan. Ini juga penentu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Timnas dari Scotland memakai formasi 4-4-1-1, sedangkan untuk timnas Brazil memakai formasi 4-3-3. Di Skotlandia ada Gunn, kiper Nottingham, dan juga di tengah itu ada pemain dari Bournemouth ya, 2 pemain Bournemouth, ada dari McTominay juga Napoli. Serta striker dari Scotland itu Adam dari Torino, sedangkan untuk timnas Brazil juga rata-rata itu dari Liga Top Eropa. Ada Marquinhos, Alisson juga dari Liverpool, ada Casemiro juga yang masih main. Cuman Lucas Paqueta yang bermain di Liga Brazil. Ada Cunha dari Madrid dan Vinicius Junior juga dari Real Madrid untuk pertandingan nanti malam. Dari Ceko melawan Meksiko di peringkat 14 FIFA, Ceko di peringkat 40. Pemain dari Ceko ada satu yang nggak main. Untuk terkotim di tahun 2000 itu Ceko menang 2-1. Pertandingan terakhir dari Meksiko di 2 kali meraih kemenangan. Di ronde pertama menang dari Afrika Selatan dan menang juga dari Korea Selatan. Sedangkan untuk pertandingan terakhir dari Ceko, dia kalah melawan Korsel dan imbang melawan Afrika Selatan di pertandingan kedua. Kita Meksiko ngasih 1/4 over di 2/4. Meksiko meraih 6 poin di 2 pertandingan, Ceko 1 poin di 2 pertandingan. Di grup A ada juga Korsel yang 3 poin di 2 pertandingan, Afrika Selatan 1 poin di 2 pertandingan. Mereka ini berapa tim prediksi line up formasi pemain dari timnas Ceko pakai formasi 3-5-2, sedangkan untuk formasi timnas Kanada pakai formasi 4-3-3. Ada Comer ya dari PSV Eindhoven, kiper dari Ceko. Ada juga Krejcik Beck dari Wolves yang baru aja degradasi ke Championship dari Premier League. Ada juga dari Sud dari Olympic Lyon. Di depan ada Sik dari striker Leverkusen. Sedangkan dari timnas Meksiko ada itu dari Borapoli juga dari Liga Eropa. Ada Santiago Gimenez yang bermain di Milan. Ada Vasquez dari Torino ya, dan juga ada Alvarez yang dari Fenerbahce. Sisanya dari Liga Amerika Latin juga ada. Dari Afrika Selatan melawan Korea Selatan, pemain dari Afrika Selatan ada 2 yang gak main, sedangkan di Korsel ada 1 pemain. Korsel di peringkat 25, Afrika di peringkat 60 FIFA. Untuk head to head tim belum pernah jumpa. Pertandingan dari Meksiko, dia dari Korsel menang 1-2-1 dari Ceko di match pertama dan kalah 1-0 di pertandingan kedua melawan Meksiko. Sedangkan untuk Afrika Selatan kalah 2-0 dari Meksiko dan imbang dari Ceko di pertandingan yang kedua 1-1.
Di sini mereka di grup A ada Meksiko dan juga Ceko. Korea Selatan dia meraih 3 poin di 2 pertandingan. Untuk Afrika Selatan 1 poin di 2 pertandingan. Meksiko 6 poin 2 pertandingan. Ceko 1 poin di 2 pertandingan. Kita Korea Selatan kasih setengah untuk cover di 2/4. Afrika Selatan kemudian memakai formasi 4-3-3 untuk pertandingan nanti malam. Untuk timnas dari Korea Selatan dia memakai formasi 4-3-4-2-1 sebagai Son yang bermain di MLS untuk striker. Ada juga Lee Kang In dari PSG, dan di back ada Kim Min Jae dari Bayern Munchen, ada juga Hwang Min-bom dari Feyenoord. Sedangkan untuk timnas Afrika Selatan itu ada Ocon dari Liga 2 Jerman untuk di pertandingan nanti malam. Jadi kita lebih pengen ke Korsel kali ini untuk pertandingan malam hari ini. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear. Ada beberapa rangkuman untuk anti malam, tetap tambahkan sendiri. Sekarang pembahasan untuk kali ini. Selamat makan, selamat JP terus, thank you. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all